Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran fikih di madrasah kelas 7. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan bagaimana tata cara sholat ketika sedang sakit, dan siswa dapat menjelaskan tata cara sholat ketika dalam kendaraan. Oh iya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk pembahasan sekarang, kita akan membahas tentang bagaimana cara melaksanakan sholat dalam keadaan darurat. Sholat fardhu 5 waktu adalah suatu kewajiban yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk dikerjakan. Perintah sholat ini dilakukan untuk orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam kendaraan, ataupun orang yang sedang dalam keadaan bagaimanapun harus tetap melaksanakannya selama ingatannya masih sehat dan juga waras. Bagi orang yang sedang sakit atau orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, Allah memberikan keringanan atau rukhsah kepada hamba-hambanya melalui dalil berikut ini. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dengan demikian, sholat dalam keadaan darurat adalah sholat yang wajib dilaksanakan walaupun dalam keadaan terpaksa. Yang pertama, sholat dalam kendaraan. Seseorang yang berpergian dengan kendaraan tidak bisa melaksanakan aktivitas secara normal, termasuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu, ada beberapa cara ketika kita sedang dalam kendaraan untuk melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu sholat dengan keadaan berdiri. Jika memungkinkan untuk kita sholat dalam keadaan berdiri, maka wajib untuk kita sholat dalam keadaan berdiri. Contohnya seperti ketika kita sedang berada di dalam kapal, kita masih bisa melaksanakan sholat secara berdiri. Cara yang pertama yaitu apabila memungkinkan untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka wajib dilakukan untuk sholat dalam keadaan berdiri. Tata caranya pun sama seperti sholat biasanya. Yang kedua yaitu sholat dengan cara duduk. Jika kita tidak bisa melakukan sholat dengan cara berdiri, maka kita bisa melakukan sholat dengan duduk di kursi kendaraan kita masing-masing. Mengerjakannya yaitu ketika kita ruku atau sujud dengan menundukkan kepala. Cara yang kedua yaitu sholat sambil duduk. Jika tidak memungkinkan untuk sholat sambil berdiri, maka boleh dengan cara duduk di kursi kendaraan masing-masing. Kemudian, bagaimana dengan arah kiblat? Apabila kita di dalam kendaraan, kita tidak bisa mengikuti arah kiblat. Oleh karena itu, tidak masalah ketika kita sholat menghadap ke laju kendaraan kita masing-masing. Kemudian, bagaimana cara bersucinya? Bersucinya yaitu dilakukan dengan cara berwudu apabila terdapat air yang cukup untuk berwudu. Namun jika tidak terdapat air untuk berwudu, maka bisa dilakukan dengan cara bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun-rukun wudu ialah berniat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali, dan tertib. Berikut adalah cara-cara berwudu semasa dalam penerbangan dengan melakukan yang rukun sahaja.
Berniat hendaklah pada awal membasuh bahagian muka. Nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Perlu diingat, basuhan anggota wudu hendaklah meliputi keseluruhan anggota dengan mengalirkan air atasnya. Kaedah semburan terus ke anggota wudu boleh digunakan dengan syarat air mengalir atasnya. Dalam keadaan ketiadaan air atau air diperlukan kerana hajat lain atau takut mudarat kerana menggunakan air, maka penggunaan kaedah tayammum dibolehkan sebagai rukhsah atau keringanan untuk membolehkan penumpang menunaikan sembahyang. Rukun-rukun tayammum ialah berniat, memindahkan debu tanah ke anggota tayammum, menyapu seluruh muka dengan debu tanah, menyapu kedua tangan hingga ke siku dan tertib. Niat tayammum. Nawaitu tayammuma listibahati fardis salah. Sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan sembahyang fardu. Yang kedua yaitu sholat bagi orang yang sakit. Cara yang pertama yaitu ketika seseorang mengalami sakit, kemudian ia tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri, maka dilakukan dengan cara duduk berselanjar. Kemudian, ruku' dan sujudnya dapat dilakukan dengan membungkukkan badan semampunya. Sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Sedangkan i'tidal dapat dilakukan dengan posisi duduk. Kemudian bacaan sholatnya pun tetap sama seperti ketika melakukan sholat dalam keadaan berdiri. Cara yang kedua yaitu sholat sambil berbaring. Sholat dalam keadaan berbaring dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat. Posisi yaitu miring ke kanan. Lambung kanan berada di bawah. Kemudian, ruku' dan sujudnya dilakukan dengan gerakan kepala semampunya. Sedangkan, bacaan sholatnya sama seperti cara sholat sambil berdiri. Cara yang ketiga yaitu dilakukan dengan cara sholat sambil tidur terlentang. Caranya yaitu kepala agak ditinggikan dengan bantal dan wajah diarahkan ke arah kiblat. Kemudian, gerakan ruku' dan sujudnya dengan menundukkan kepala semampunya.
Cara yang terakhir yaitu gerakan sholat dari awal sampai akhir cukup dikerjakan dengan isyarat kedipan mata. Diawali dengan takbiratul ihram beserta niat. Kemudian ketika ruku diisyaratkan mata sedikit terpejam. Dan ketika i'tidal maka mata sedikit dibuka. Dan ketika sujud, mata dipejamkan sebagai isyarat. Dilakukan Bagaimana begitu sih seterusnya. cara bersuci ketika kita sedang mengalami sakit? Bersuci ketika kita sedang mengalami sakit, maka bisa dilakukan dengan berwudu juga. Jika kita mampu melaksanakan wudu, maka kita bisa melakukan wudu. Namun jika tidak, bisa dibantu dengan orang lain atau mahramnya. Nah, tetapi jika kita tidak bisa berwudu atau jika kita berwudu maka penyakit itu akan tambah parah, maka kita bisa melakukan dengan tayamum. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran ya. Semoga tata cara sholat tadi bisa kalian praktikkan ketika kalian sedang berkendara ataupun ketika kalian sedang sakit. Sebelumnya kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.